ketemu lagi di channel The Jackies Fashion. Namun sebelum memulai tutorial, aku ingin memberikan tips agar resleting belakang tidak menggelembung. Garis pinggang pola bagian belakang masuk setengah inci, turun 4,5 inci, lalu tarik garis ke atas ujung leher. Ya, seperti ini. Garis inilah yang nanti di radar. Aku sudah mulai tata polanya, tapi belum disematkan pentul. Ini untuk pola bagian depan berada di lipatan kain, dan ini adalah pola bagian belakang. Di sini aku lebihkan jadi supaya irit. Ini bisa digunakan untuk kerah atau lapisan. Di bawah kita beri kampu, ya, sisi juga kampu kira-kira 1 inci, lalu atas bahu dan kerung leher. Begitu juga dengan pola bagian depan, kita beri kampu pada kerung lengannya juga, bahu dan lehernya. Untuk ukuran standar kampuhnya ada di deskripsi. Nah, ini sudah aku potong ya, berhubung ini ada garis princess, maka aku ukur dulu untuk diberi tanda agar nanti motif yang akan ditempel di sini akan ketemu. Lalu setiap pola di radar sebagai tanda jahit. Aku selalu menggunakan radar supaya baju benar-benar pas sesuai dengan ukuran customer. Selalu memberi tanda pada bagian ujung lengan sebagai titik pertemuan antara lengan dengan bahu, lalu diberi tanda pula di kerung lengan bagian depan supaya tidak tertukar. Untuk pola bagian belakang, di radarnya sesuai dengan garis yang tadi masuk setengah inci. Nah, fungsinya supaya resleting belakang tidak menggelembung. Jangan lupa untuk garis kupnatnya ya. Ini karena kurang tebal, aku ingin tebali dulu dengan pensil supaya terlihat jelas. Lalu kita radar kembali. Itu juga dengan pola bagian depan, kita radar sekelilingnya. Untuk garis princessnya pada pola bagian depan diradar pada kain bagian yang baik, karena ini hanya untuk tempat menempel motif brokatnya aja.
Jangan lupa beri tanda untuk motif di lengan agar motif yang di lengan ini bertemu dengan motif garis princess yang di depan. Setelah selesai bagian dalaman, nah sekarang kita mau motong motif brokatnya. Karena brokatnya tidak full, hanya sebatas garis princess, maka aku gunting pola garis princessnya. Seperti ini pola untuk brokat bagian depan. Bagian lengan juga digunting, jadi brokatnya itu nggak full sampai atas. Sudah kita siapkan bahan brokat dilipat dua, ya, samakan motif antara atas dan bawah hingga benar-benar ketemu, jadi motif benar-benar sama antara kanan dan kiri. Nah, sebelum menggunting biasakan ditata dulu kain hingga bisa dipastikan semua cukup atau sesuai yang diinginkan. Setelah ditata, ternyata aku memiliki kendala, yaitu brokatnya tidak mencukupi. Jadi sebelum dipotong, aku diskusikan kembali dengan customer, baiknya seperti apa. Di sini aku sarankan untuk fokus pada badan bagian depan dan belakang. Nah, untuk bagian tangannya, kita rubah sedikit motif brokatnya. Meletakkan pola di atas kain bermotif baik brokat maupun yang lainnya, sebaiknya itu disamakan dulu antara motif dan kanan dan kirinya, atau mungkin sisi kanan atau sisi kirinya, supaya penempatan pola itu terlihat rapi, tidak asal-asalan. Setelah selesai ditata, kita sematkan pentul supaya tidak bergerak. Kalau sudah selesai ditata lalu digunting bagian brokat bawah, aku ikutin sesuai motif karena aku ingin brokat ini langsung, tidak dibordir tempel lagi, ya, hanya bagian depan nanti yang dibordir tempel ke dalam, dan bagian sisi antara brokat dan satin aku buat terpisah. Untuk bagian depan brokatnya aku lebihkan 1 engkol. Nah, kelebihan ini mau aku tempel di bagian bahan satinnya sebagai penghubung antara princess kanan dengan princess yang kiri. Garis princess lainnya aku paskan sesuai pola karena nanti mau ditutup dengan motif engkol brokatnya. Untuk bagian lengan, karena motif brokatnya tidak mencukupi jika full, jadi aku buat segitiga terbalik membentuk akar-akar daun, ya, dibersihkan bagian-bagian yang berlebihan, digunting pas di sisi motif brokat sehingga benar-benar terlihat bentuk motif daunnya. Begitu juga dengan lengan sebelahnya, disamakan, dibersihkan bagian brokat yang lebih hingga benar-benar bentuk daunnya itu nampak jelas.
Sudah terlihat lebih jelas ya motif di bagian lengannya. Ini aku samakan antara kanan dan kirinya. Kalaupun ada sedikit perbedaan, tidak terlalu bermasalah karena dia sudah nampak rapih ya. Dalam segi bentuk juga sudah hampir sama. Sekian video tutorial peletakan pola di atas kain. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video kelanjutan berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat.